Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 9 SMP Bintang Madani, kita bertemu lagi di video pemfaktoran aljabar. Kali ini bagian 2. Di bagian 1 kita sudah memfaktorkan bentuk aljabar yang A-nya 1. Sekarang kita akan memfaktorkan bentuk aljabar yang A-nya 2. Kenapa dibedakan videonya? Karena memang caranya beda. Yang A-nya 2 atau lebih dari 1 ya, caranya memang tahapannya lebih banyak ya. Seperti apa kita lihat. Ya, bentuk kuadrat aljabar yang pertama adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Nah, ini lihat A-nya 2. Jadi dengan A-nya yang lebih dari 1 menyebabkan tahapannya juga bertambah ya, lebih banyak. Baiklah, kita saksikan. Pertama-tama sama, kita buat dulu perkalian A kali C. A-nya 2 ya, B-nya 5, C-nya 3. Maka AC kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 5, B-nya 5. Jadi cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Oke, 2 bilangan yang dimaksud adalah 2 dan 5. Oke. Kalau di video pertama, ketika kita menemukan bilangan yang dimaksud, misalnya 2 dan 3 ini, maka langsung ketemu faktornya. Kalau di video ini masih ada tahapan yang lainnya. Oke, 2 dan 3 sudah ketemu. Jadi beri tanda merah untuk 5x, karena 5x ini atau B ya, kan kita ganti dengan 2x dan 3x. Lalu lebih panjang Bu, ya memang ini tahapannya. Misi kita kan tadi menemukan pemfaktorannya. Oke, setelah dibuat bentuk lebih panjang, berikutnya kita beri tanda kurung. Tanda kurung ini adalah untuk membuat bentuk sederhananya. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu beri catatan dulu penting. Jadi tadi kita simpan dulu 2x di sini duluan, baru 3x. Itu penting sekali ya. Kenapa 2x disimpan duluan? Agar nanti ketika dikurung 2x kuadrat tambah 2x sama-sama mudah disederhanakan, dibaginya lebih mudah ya. Ini juga sama, kalau nyimpen 3x dulu maka 3x tambah 3 nanti akan lebih mudah disederhanakan. Nah, menyederhanakannya seperti apa? Oke, kurung yang pertama, perhatikan, cari bilangan yang bisa membagi 2x kuadrat dan 2x menjadi bentuk yang sesederhana mungkin. Jadi bilangannya harus sebesar-besarnya agar nanti hasilnya sesederhana-sederhananya. Oke, Ibu beritahu dulu sekarang bilangan yang dimaksud adalah 2x. Seperti ini. Jadi 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya. Masih ingat ini pelajaran aljabar kelas 7 ya. Kita panjangkan dulu bentuknya. Nah, kita coret 2x dengan 2x hasilnya x. Kemudian 2x dibagi 2x. 2x yang ini ya Nak ya. Nah, bilangan yang sama kalau dibagi hasilnya pasti 1. 5 bagi 5 1. 20 bagi 20 1. 2x bagi 2x 1. Kita sudah temukan bentuk sederhananya. Jadi bilangan yang membaginya kita keluarkan dari kurung, sehingga ketika sudah dibagi, bentuk ini kan sudah kita sederhanakan ya, menjadi ini x, yang ini dibagikan ya oleh 2x, kemudian 2x dibagi 2x jadi 1. Nah, ini bentuk sederhananya. Kalau dikembalikan lagi 2x nya ke bentuk ke dalam kurung, pasti hasilnya sama-sama ini ya. Oke, kita sudah menyederhanakan bentuk kurung yang pertama. Sekarang kurung yang kedua.
yang ini. Oke, dibagi berapa? Nah, ini dibagi 3. Kita lihat 3x bagi 3 hasilnya x ya, kan dicoret. Kemudian 3 bagi 3 juga hasilnya 1. Oke, pembaginya berapa tadi? 3. 3 kita keluarkan dari kurung. Nah, yang di dalam kurung sudah dibagi oleh 3, hasilnya x dan 1. Oke, jadi keseluruhan hasil penyederhanaan kita adalah ini. Nah, kalau sudah sama di dalam kurung dan harus sama ya, hasil penyederhanaan dalam kurung ini dua-duanya harus sama. Kalau sudah sama, maka kita menemukan faktornya. Sudah menemukan faktornya, yaitu x tambah 1 dan satu lagi ini 2x tambah 3. Udah ya, ketemu pemfaktorannya. Alhamdulillah. Nah, ini pemfaktorannya. Oke, jadi kalau dikembalikan perkaliannya, misalnya x kali 2x, kemudian x kali 3, 1 kali 2x, 1 kali 3, atau ini cara pelangi, maka kembali ke bentuk ini. Oke, jadi kita sudah tahu bentuk lain dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 3, yaitu x tambah 1 kali 2x tambah 3 ya, atau kita sebut pemfaktorannya. Kita lanjut contoh soal kedua biar kalian tambah paham lagi. Ya, bentuk kuadratnya adalah 8x kuadrat min 10x kurang 3, A-nya 8, B-nya min 10, C-nya min 3. AC-nya adalah A kali C, 8 kali min 3, min 24, B-nya min 10. Oke, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya min 10. Patokannya adalah di perkalian. Coba lihat. Cari perkalian dari 24. Misalnya 3 kali 8. Ini kalau dijumlahkan mungkin nggak hasilnya min 10? Sepertinya tidak ya. Yang ini 4 kali 6. Bisa sih jadi min 10, misalnya min 4 dan min 6. Tapi kalau dikalikan jadi positif 24, negatif kali negatif. Sedangkan yang kita cari perkalian yang hasilnya negatif. Ada lagi perkalian dari 24? Ada. Ini ya. Nah, ini bisa kalau dijumlahkan min 10 bisa. Jadi minnya simpan di sini. Oke, udah ketemu ya. Bilangan yang dimaksud adalah 2 dan min 12. Kalau dikalikan jadi min 24, kalau dijumlahkan jadi min 10. Oke, berikutnya kita ganti min 10x dengan min 12x dan min 2x. Ingat, kita simpan duluan min 12x baru min 2x agar nanti begitu pas kita menyederhanakan dalam kurung lebih memudahkan. Mari kita kurung. Oke, kita dapat dalam kurung yang pertama adalah 8x min 12x. Nah, ini ada sedikit masalah yang harus kita siasati sebelum melanjutkan. Ingat, hasil penyederhanaan dalam kurung itu harus sama ya, baik kurung yang pertama ataupun kurung yang kedua. Nah, ini calon masalahnya. Kurung pertama ini kan positif dikurang positif ya, sedangkan calon kurung yang kedua ini negatif tambah positif. Nah, sudah beda tanda. Bagaimana nanti hasil akhir dalam kurungnya bisa sama ya kalau tandanya aja berbeda. Oke, kita keluarkan dulu yang ini ya, kita kerjakan.
Nah, bagaimana caranya agar ini bisa seperti di kurung yang ini? Positif dikurang positif, sedangkan ini negatif ditambah positif. Nah, caranya sama ya. Nanti kalau kalian menemukan kasus gini, caranya sama. Kita bagi dengan min 1. Jadi keluarkan min 1-nya. Min 2x bagi min 1 jadi positif. 3 dibagi min 1 jadi min 3. Oke. Jadi di dalam kurungnya udah ketemu ya. Min 1 dalam kurung 2x min 3. Oke, sudah sama sekarang. Bisa kita lanjutkan. Nah, jadi sekarang sudah sama ya, Nak. Kalian lihat lagi. Positif kurang positif. Ini juga positif kurang positif. Nah, berikutnya angka 1 di depan kurung boleh tidak ditulis seperti ini. Nah, oke. Kita sudah menemukan dua kurung pertama, kurung kedua. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan. Kita sederhanakan bentuk kurung yang pertama. Sepertinya bentuk kurung kedua sudah sederhana ya. Ini sudah sederhana, alhamdulillah. Jadi kita tinggal sederhanakan yang ini. 8x kuadrat kurangi 12x bagi berapa? Coba. Dibagi oleh bilangan sebesar-besarnya sehingga menghasilkan bentuk dalam kurung sesederhana-sederhananya. Oke, kita bagi dengan 4x ya. Panjangkan dulu biar mudah membaginya. Yang sudah bisa boleh langsung. X habis, ini jadi 2 dan hasilnya 2x. Kemudian 12x bagi 4x hasilnya 3. Maka bentuk sederhananya adalah ini 4x-nya dikeluarkan karena tadi jadi pembagi. Kemudian di dalamnya tinggal 2x dan 3 ya, kurang 3. Sudah ketemu bentuk sederhananya. Nah, sekarang dalam kurungnya sudah sama ya, Nak ya. Berarti kita sudah bisa memfaktorkan. Memfaktorkannya adalah 2x min 3 dan 4x min 1. Dari mana 4x min 1? Dari sini ya, Nak. Ini 4x. Nah, ini kan tadi ada angka 1 ya sebenarnya. Kalau tidak ada apa-apa berarti angka 1 nih sama dengan ini. 4x min 1. Oke, sudah ketemu. Oke, itu typo. Maaf teman-teman, typo. Jadi harusnya pemfaktorannya adalah 2x min 3 dikali 4x min 1. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal ketiga. (2x kuadrat tambah 6x min 20). A-nya 2, B-nya 6, C-nya min 20. Maka kita cari perkalian A kali C. 2 kali min 20 hasilnya min 40. B-nya 6. Oke, patokannya adalah perkalian. Mari kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 40, kalau dijumlah hasilnya 6. Kita lihat perkalian 40, 5 kali 8. Mungkin nggak hasilnya 6? Enggak. Berapa lagi? 2 kali 20. Mungkin hasilnya 6? Enggak. Berarti harus cari lagi perkalian berikutnya. 4 kali 10. Bisakah ini kalau dijumlahkan hasilnya 6? Bisa. Di sini kita beri negatif ya. Udah ketemu. Jadi bilangan yang dimaksud adalah min 4 dan 10. Kalau dikalikan min 40, kalau dijumlahkan hasilnya 6. Jadi ini 6 ya harusnya ya.
Ini harusnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya 6. Berikutnya min 4 dan 10 ini kita akan menggantikan 6x. Oke. Ingat, kita simpan duluan min 4 ya, karena nanti ketika disederhanakan 2 dan min 4 itu lebih mudah disederhanakan. Kemudian 10 dan 20, nah itu nanti dibaginya lebih mudah. Kalau kalian salah nyimpen urutan, misalnya nyimpen dulu 10x, nanti akan susah menyederhanakan kurungnya. Oke, untuk kurung yang pertama dibagi berapa? 2x min 4x dibagi 2x ya. Jadi 2x kuadrat dibagi 2x, kita panjangkan, kemudian coret hasilnya x. 4x bagi 2x hasilnya berapa? 2. Sehingga kita keluarkan pembaginya ini ya, 2x, maka yang tersisa di dalam kurung adalah x. Ininya kurangnya sama ya, kurang 2. Nah teman-teman, di sini tidak ada merubah tanda dulu seperti tadi di contoh 2 karena sudah sama-sama positif kurang positif. Ini juga positif kurang positif ya. Jadi kita langsung menyederhanakan. Oke, untuk kurung pertama itu hasil penyederhanaannya. Kurung kedua sudah ada bocoran nih. Ini untuk kurung kedua ini dibagi berapa biar sederhana? Dibagi 10 ya. Jadi ini pembaginya 10, maka hasilnya x. 20 juga dibagi 10, hasilnya 2. Oke. Pembaginya kita keluarkan, simpan di depan kurung 10. Maka di dalam kurung tinggal x. Ini kurangnya dari sini ya. Kurang 2. Nah, udah sama di dalam kurungnya, lihat. Sekarang kita menemukan bentuk sederhananya yang sama. Nah, berarti sudah ketemu faktornya. Yang pertama adalah x min 2, yang kedua adalah 2x tambah 10. Sip. Sudah ketemu hasil pemfaktorannya. Ya. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa nanti mengerjakan sendiri pemfaktoran bentuk aljabar yang A-nya lebih dari 1. Nah, berikutnya ilmu tentang pemfaktoran bentuk kuadrat aljabar ini akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang penyelesaiannya adalah dengan bentuk kuadrat aljabar. Oke, ikutin lagi 2 video lagi ya tentang pemfaktoran aljabar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga paham dan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.